Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Alfaris dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Ahmad Muzaki MPD. Langsung saja tanpa berlama-lama ke soal pertama. Demokratisasi pendidikan merupakan upaya menciptakan pembelajaran yang adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk berkembang. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, prinsip ini dapat diterapkan dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta menghargai perbedaan pandangan. Menurut Fatur Rahman dalam jurnal Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam pada tahun 2020, dia mengatakan pendidikan yang demokratis menekankan nilai kebebasan, persamaan hak, dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran PI yang demokratis juga dapat diwujudkan melalui penanaman sikap toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman. Hal ini penting karena sekolah umum itu dihuni oleh peserta didik yang memiliki latar belakang yang beragam. Merliana dan teman-temannya dalam jurnal yang berjudul Transformasi Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Demokrasi dan Multikulturalisme di Era Digital pada tahun 2025, ia menjelaskan bahwa pendidikan agama perlu mengembangkan nilai moderasi dan multikulturalisme agar peserta didik itu mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural. Namun pada penerapan demokratisasi pendidikan di era digital juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital yang menyebabkan peserta didik itu mudah terpengaruh oleh informasi keagamaan yang belum tentu benar. Gufron dalam jurnal yang berjudul Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital, Modalitas Belajar dan Tantangan Pendidikan di Abad 21 pada tahun 2024, ia menyebutkan bahwa perkembangan teknologi menuntut peserta didik dan guru untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang diperoleh dari internet dan media sosial. Kesenjangan akses teknologi dan kemampuan digital yang belum merata juga ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kuliah dan rekan-rekannya dalam jurnal yang berjudul Tantangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Digitalisasi pada tahun 2025 menjelaskan bahwa perbedaan akses perangkat dan jaringan internet dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Dengan begitu, demokrasi pendidikan dalam pembelajaran PAI ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih partisipasif, inklusif, dan berkeadilan. Tapi keberhasilannya di era digital ini memerlukan penguatan literasi digital, peningkatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan etika pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan ini merupakan proses yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembelajaran sebaiknya itu dimulai dari materi yang sederhana menuju materi yang lebih kompleks, sehingga siswa itu dapat memahami ilmu secara mendalam tanpa merasa terbebani. Selain mengembangkan kemampuan berpikir, pendidikan juga harus berorientasi pada pembentukan adab dan akhlak. Pandangan ini juga dijelaskan Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan pembinaan karakter. Konsep tersebut sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik ini sebagai pusat pembelajaran. Dalam pembelajaran PAI tersendiri, guru itu tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif untuk berdiskusi, mengeksplorasi pengetahuan, dan menghubungkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari. Mulyasa dalam kurikulum Merdeka, konsep, karakteristik, dan implementasi pada tahun 2023 menjelaskan bahwa pembelajaran yang bermakna itu harus menyesuaikan kebutuhan
minat, dan tahap perkembangan pada peserta didik. Nah, penerapan sintesis kedua konsep tersebut di SMP ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, pada materi kejujuran, siswa itu tidak hanya mempelajari dalil Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga membuat kampanye atau proyek sederhana yang mengajak warga sekolah ini, siswa-siswa sekolah ini menerapkan sikap jujur dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan begitu, para siswa ini memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman nyata dan menerapkan nilai-nilai Islam, sehingga tujuan ini dapat tercapai secara bersamaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa pendidikan tidak boleh memisahkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Menurut beliau, keduanya itu harus berjalan beriringan agar peserta didik memiliki kecerdasan intelektual sekaligus akhlak yang baik. Nah, pandangan ini masih sangat relevan dalam menghadapi berbagai bentuk dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini, seperti penyalahgunaan media sosial, perilaku tidak jujur, perundungan, dan menurunnya sikap tanggung jawab. Nah, melalui integrasi agama dan ilmu umum ini, peserta didik tidak hanya menempatkan perkembangan ilmu, memahami perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual dalam menggunakannya. Nah, pemikiran ini dijelaskan oleh Abu Dinata dalam jurnal Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam pada tahun 2019, yang menyebutkan bahwa Ahmad Dahlan ini menghendaki lahirnya generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus kuat dalam keimanan dan akhlak. Nah, relevansi pemikiran Ahmad Dahlan ini semakin terlihat di era digital saat ini, ketika akses terhadap informasi sangat mudah namun tidak selalu diiringi dengan kemampuan menyaingi nilai yang baik. Nah, pendidikan agama Islam ini memiliki peran penting dalam pembimbingan peserta didik agar mampu memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, menurut Haidar Nasir dalam Muhammadiyah Gerakan Pembaruan pada tahun 2010, pendidikan yang dicita-citakan Ahmad Dahlan bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan begitu integrasi agama dan sains dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di kalangan pelajar. Salah satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut adalah PBL atau Project Based Learning, dan materi menjaga lingkungan sebagai amanah Allah. Nah, dalam kegiatan ini siswa ini mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang pelestarian lingkungan sekaligus mengkaji dampak pencemaran berdasarkan ilmu sains. Nah, selanjutnya mereka ini membuat proyek sederhana seperti kampanye kebersihan sekolah atau pengelolaan sampah. Nah, melalui pembelajaran ini peserta didik itu tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah yang dimiliki. Nah, pendekatan seperti ini mencerminkan integrasi nilai agama dan sains sebagaimana yang dicita-citakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menempatkan akhlak sebagai fondasi utama dalam pendidikan. Menurut beliau, keberhasilan pendidikan ini tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu, tetapi juga dari kualitas karakter yang dimiliki pada peserta didik. Salah satu nilai penting yang ditekankan adalah sikap tawadu atau hormat kepada guru sebagai bentuk penghargaan terhadap ilmu dan proses pembelajaran. Nah, dalam kitab Adab Ta'limul Muta'alim, Kiai Haji Asy'ari menjelaskan bahwa hubungan antara guru dan murid itu harus dibangun atas dasar adab, penghormatan, dan keteladanan agar ilmu yang diperoleh membawa keberkahan. Nah, pemikiran tersebut itu sangat relevan dengan perkembangan karakter pada siswa di pembelajaran PI saat ini. Nah, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, banyak peserta didik yang mengalami penurunan sikap. Nah, oleh karena itu, pembelajaran PAI ini tidak cukup hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga harus menanamkan nilai adab, sopan santun, dan penghormatan kepada guru serta kepada temannya. Nah, menurut Abu Dinata dalam Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam pada tahun 2019, pendidikan karakter dalam perspektif Kiai Haji Asy'ari ini berorientasi pada pembentukan pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia.
Nah, penerapan nilai-nilai tersebut juga dapat menjadi solusi terhadap krisis keteladanan guru di era modern saat ini. Guru itu tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan yang menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika guru mampu menjadi contoh yang positif, peserta didik juga akan lebih mudah meneladani nilai-nilai yang diajarkan. Ahmad Hasan, tokoh utama Persatuan Islam atau Persis, menekankan bahwa pendidikan Islam itu harus berlandaskan langsung pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran. Menurut beliau, kurikulum pendidikan agama Islam itu perlu membiasakan peserta didik untuk memahami agama berdasarkan dalil yang kuat serta menghindari praktik keagamaan yang tidak memiliki landasan yang jelas. Nah, pemikiran ini masih relevan dalam kurikulum PI saat ini karena dapat membantu siswa memiliki pemahaman agama yang lebih kritis, rasional, dan berbasis sumber otoritatif. Nah, Deliar Nur dalam buku Gerakan Modern Islam di Indonesia menjelaskan bahwa Ahmad Hasan dikenal sebagai pembaru yang mendorong umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pendekatan pendidikan dan pemikiran yang argumentatif. Jika dilihat lebih jauh, pemikiran Ahmad Hasan ini tidak sepenuhnya mencerminkan konservatis maupun reformisme secara mutlak. Dari sisi tujuannya, gagasannya tampak konservatif karena berupaya menjaga kemurnian ajaran Islam berdasarkan sumber asli agama. Namun dari sisi metode berpikir, pemikirannya itu justru menunjukkan karakter reformis karena mendorong penggunaan akal, kajian kritis, dan ijtihad dalam memahami persoalan keagamaan. Nah, Howard Federspiel dalam Persatuan Islam, Islamic Reform in 20th Century Indonesia menjelaskan bahwa Ahmad Hasan ini berusaha melakukan pembaruan pemikiran Islam dengan mengajak umat kembali kepada sumber ajaran yang autentik dan meninggalkan praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih tepat dikategorikan sebagai reformisme dalam pendidikan Islam. Reformisme yang dimaksud bukanlah mengubah ajaran agama, melainkan memperbarui cara memahami dan mengajarkannya agar sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan dasar-dasar syariat. Nah, dalam pembelajaran PAI saat ini, semangat tersebut dapat diterapkan melalui pembelajaran yang berbasis kajian dalil, diskusi kritis, dan pemecahan masalah keagamaan yang mendorong siswa untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, rasional, dan lebih bertanggung jawab. Dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem pendidikan. Ontologi membahas hakikat manusia, ilmu, dan tujuan pendidikan menurut Islam. Epistemologi ini menjelaskan sumber serta cara memperoleh ilmu yang dalam Islam bersumber dari wahyu, akal, pengalaman, dan observasi. Sementara itu, aksiologi membahas nilai dan tujuan penggunaan ilmu agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Azumardi Azra dalam buku Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru pada tahun 2012, ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah dan tujuan pendidikan Islam yang utuh dan berorientasi pada pembentukan insan beriman, berilmu, dan berakhlak. Hubungan ketiganya ini dapat dipahami sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ontologi ini menjawab pertanyaan tentang siapa manusia dan apa tujuan pendidikan. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh dengan dan dikembangkan, sedangkan aksiologi ini menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, ketiga pilar ini memastikan bahwa proses pendidikan agama Islam ini tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tapi juga pada pembentukan karakter dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mujamil Komar dalam epistemologi pendidikan Islam menegaskan bahwa pendidikan Islam ini harus mengintegrasikan dimensi keilmuan dan nilai agar mampu melahirkan generasi yang cerdas sekaligus bermoral.
Nah, sebagai landasan penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, ontologi dan dapat menjadikan dasar dalam merumuskan tujuan menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, dan berprofesional. Epistemologi ini menjadi dasar pengetahuan budaya akademik yang memadukan kajian keislaman, penelitian, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Adapun aksiologi ini menjadi pedoman agar seluruh proses pendidikan diarahkan pada kemaslahatan umat, pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan nilai-nilai Islam. Syed Muhammad Naqiyub Al-Atos memperkenalkan konsep ta'adib sebagai tujuan utama pendidikan Islam, yaitu proses pembentukan manusia yang beradab melalui penanaman ilmu, akhlak, dan pengenalan terhadap posisi manusia sebagai hamba. Menurut Al-Atos dalam The Concept of Education in Islam pada tahun 1980, pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang baik. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, keduanya ini memiliki kesamaan karena sama-sama menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, namun konsep ta'adib ini memberikan penekanan yang lebih kuat pada pembentukan adab sebagai inti dari seluruh proses pendidikan. Dalam perspektif Al-Atos, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga kemampuan peserta didik menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, konsep ta'adib ini sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan karakter yang muncul di kalangan pelajar, seperti menurunnya sikap hormat, kejujuran, dan tanggung jawab. Wan Muhammad Nur, Wan Daud dalam Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, Syed Muhammad Naqiyub Al-Atos pada tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan berbasis ta'adib berupaya melahirkan manusia yang tidak hanya berilmu, tetapi juga mampu menggunakan ilmunya secara benar dan bertanggung jawab. Nah, penerapan konsep ta'adib dalam penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Misalnya pada materi tentang kejujuran, guru tidak hanya menargetkan memahami siswa terhadap dalil Al-Quran atau hadis, tapi juga merancang kegiatan dan membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti refleksi diri, studi kasus, dan proyek penguatan karakter. Ismail Rozi Al-Faruqi menemukan konsep islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu agar tidak terjadi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, menurut Al-Faruqi dalam Islamization of Knowledge, Generation Principle and Work Plan, seluruh ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah sehingga harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, gagasan ini sangat relevan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena mendorong peserta didik untuk melihat keterkaitan antara ajaran agama dan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, salah satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah adalah integrasi antara PAI dan sosiologi pada tema kepedulian sosial. Dalam pembelajaran ini, siswa ini mempelajari ajaran Islam tentang zakat, infak, sedekah, dan tolong-menolong berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, mereka itu diajak mengkaji fenomena kemiskinan, senjangan sosial, atau masalah sosial di lingkungan sekitar menggunakan pendekatan sosiologi. Nah, dengan begitu siswa tidak hanya memahami dalil-dalil keagamaan, tetapi juga mampu menganalisis penyebab dan dampak masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, penerapannya dapat dilakukan melalui Project Based Learning PJBL, yaitu siswa melakukan observasi sederhana mengenai kondisi sosial di lingkungan sekitar sekolah, kemudian menyusun program aksi sosial seperti penggalaan dana atau bakti sosial atau kampanye kepedulian terhadap sesama. Nah, kegiatan tersebut ini siswa belajar menghubungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu sosial untuk menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat. Nah, model pembelajaran ini mencerminkan pemikiran Al-Faruqi karena mengintegritaskan pengetahuan agama dan ilmu sosial dalam satu pengalaman belajar yang bermakna.
sekaligus membentuk peserta didik yang beriman kritis dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Mungkin cukup sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.